Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-falah wa ala alihi wa ashabi ila yaumin najah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama panjatkan terutama sekali pada bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Sebab dengan kesehatan serta kesempatanlah satu-satunya jawaban sehingga kita dapat melaksanakan apapun bentuk daripada aktivitas kita, apapun bentuk daripada program kita, dan apapun bentuk daripada kesibukan kita. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan kepada manusia termulia, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagai tanda cinta kita terhadap beliau selaku umatnya, karena dengan ajaran beliaulah satu-satunya jawaban sehingga kita mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil dalam kehidupan kita di dunia yang fana ini. Shaimin shaimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan bahwa ada 4 puasa yang wajib niatnya pada malam hari atau sebelum terbit fajar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyamalah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang tidak menetapkan niatnya pada sebelum terbit fajar, maka tidak ada pahala puasa baginya. Shaimin shaimat rahimakumullah. Puasa yang kita laksanakan terutama sekali puasa Ramadan ini adalah puasa yang kita dituntut untuk berniat pada malam hari. Sebab puasa Ramadan adalah salah satu di antara 4 puasa yang niatnya wajib pada malam hari. Seandainya kalau seseorang akan lupa niatnya pada malam hari, kemudian setelah subuh dia ingat niatnya, maka dia tidak mendapatkan pahala puasa, akan tetapi wajib baginya untuk menahan dirinya untuk memakan apapun sejak terbit fajar sampai dia terbenam matahari. Itu yang pertama, yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan kita kenal adalah puasa yang diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita, bukan hanya kita, dan tidak ada lain tujuannya adalah untuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Shaimin shaimat rahimakumullah. Selanjutnya puasa yang diwajibkan niatnya pada malam hari yaitu siyamun nazrin, yaitu puasa nazar. Nazar adalah sebuah keinginan. Apakah dia berkeinginan karena seseorang atau berkeinginan karena dia sendiri? Sebagai contoh bahwa dia berkeinginan kepada seorang. Pada tahun ajaran sekarang ini, tinggal sebentar lagi bahwa anak-anak kita, adik-adik kita akan menyelesaikan pendidikannya. Seorang ibu mengatakan, "Wahai anakku, jikalau kamu akan mendapatkan juara 1 pada tahun ini sebelum kamu akan menyelesaikan pendidikan di sekolah tingkat pertama atau madrasah sanawiyah, maka saya akan puasa selama 5 hari." Ketika pengumuman sudah keluar, maka anaknya itu juara 1. Nah, bagi seorang ibu pada saat itu dia sudah bernazar, maka wajib dia harus menjalankan nazarnya itu. Wajib dia melaksanakan puasa selama 5 hari dengan catatan selama dia sehat walafiat. Nah, selama dia menjalankan puasa yang telah dia nazarkan kepada anaknya tadi, selama 5 hari pun wajib dia berniat pada malam harinya. Ketika nanti pada hari ketiga atau hari yang keempat
dia berniat setelah marbot mengumandangkan azan, maka hendaklah harus dia ganti pada hari yang lain, karena pada hari itu tidak ada pahala puasa baginya, yang meskipun puasa itu adalah puasa nazar. Shaimin shaimat rahimakumullah. Selanjutnya yang ketiga adalah puasa kifarat. Puasa kifarat ini adalah sebuah denda bagi seorang suami. Bagi seorang suami yang dia kelolosan untuk menjatuhi istrinya pada siang hari. Dan bukan hanya pada siang hari. Dia udah mendengar bahwa azan dikumandangkan di masjid, ternyata masih saja merayu istrinya sampai terjadilah pertempuran antara Persija dan Persipura. Terjadilah pertempuran dua babak. Nah, sebagai seorang suami, karena terlanjurnya menggauli istrinya di saat sudah diwajibkan berpuasa, maka kenalah kifarat kepadanya, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang dilihat adalah bulan yang full, yaitu 30 hari, maka 30 kali 2, yaitu 60 hari. Ini yang berat. Justru itulah kita lihat kalau seorang yang memahami agama, jarang sekali kita lihat pengantin yang menjelang bulan Ramadan. Ada juga terkadang, akan tetapi dia sungguh mewanti-wanti dirinya untuk bisa akan terjerumus untuk menggauli istrinya, terutama sekali ketika udah dia diwajibkan berpuasa atau sudah terbit fajar. Nah, kenapa tidak diwajibkan kepada yang perempuan? Kenapa tidak kifarat kepada yang perempuan? Sebab ketika kemaluan itu udah masuk, maka puasa bagi seorang perempuan itu udah batal. Nah, lain halnya dengan laki-laki. Dan tidak ada tuntutan bagi seorang perempuan juga, dia akan berpuasa berturut-turut 2 bulan. Karena setiap perempuan mesti dan wajib dia akan rusak puasanya ketika dia dalam 1 bulan. Yaitu karena dia dalam keadaan haid. Oleh karena itu, shaimin shaimat rahimakumullah, melalui kesempatan kali ini kami mengajak untuk kita sama-sama merenungi apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita akan terjerumus kemudian kita akan didenda dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Shaimin shaimat rahimakumullah. Selanjutnya puasa yang keempat adalah puasa qada. Mengqada puasa apakah disebabkan karena haid, apakah disebabkan karena sakit, atau disebabkan karena dia sudah berperjalanan. Maka setiap dia akan mengqada puasanya, wajiblah niat puasa itu pada malam hari sebelum terbit fajar. Dan perlu diingat, niat puasa itu kita bisa lapaskan sejak kita mulai berbuka, artinya sejak maghrib. Bahkan dalam kitab fikih disebutkan, lau nawafi asna is-shalah sahhat niyatuhu. Jikalau seseorang berniat di tengah sholatnya, maka dia sah niatnya. Yang kemungkinan setelah membaca Fatihah, imamnya terlalu merdu, kemudian imamnya terlalu panjang membaca ayat ketika dia sholat witir misalnya, maka boleh dia berniat dikala di tengah-tengah sholat itu niatnya sah. Shaimin shaimat rahimakumullah. Demikianlah ada 4 puasa yang niatnya wajib pada malam hari. Apabila salah satu daripada 4 puasa yang tadi tidak diniatkan pada malam hari, maka sia-sialah puasa itu. Artinya tidak ada yang kita dapatkan. Maka yang kita dapatkan sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'a wal atash. Berapa banyak orang yang melaksanakan puasa, akan tetapi tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Oleh karena itu, jangan sampai hal itu kita akan termasuk kepada sabda Rasulullah yang tadi. Maka marilah kita jalankan puasa ini, terutama sekali niatnya harus kita niatkan pada malam hari. Itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan memang itu adalah kehilapan yang ada pada diri kami sendiri. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.